Kalau aku dari angkatan yang lulus tahun 2018, nama angkatannya itu Universal. Wow, nanti Universal siapa sih? Aduh, aku udah lupa ya. Universal itu sendiri teman-teman aku. Seinget, aduh aku nggak inget ya itu artinya apa. Mohon maaf kalau teman-teman aku ada yang nonton, tolong jangan marahin aku ya. Aku udah lupa nama angkatannya udah lama banget. Wajar lah ya. Iya wajar ya. Gimana kakak datang ke sini tuh nostalgia banget? Iya, ngeliat game yang sekarang gitu. Iya, aku nostalgia banget. Aku tuh sebenarnya terakhir kesini tuh sempat waktu ada cup di sini. Oh biasa. Aku nonton adik aku main basket. Nah di situ juga aku udah merasa ya Allah ini nostalgic banget ya. Kayak perubahannya tuh nggak yang jauh banget. Jadi aku masih ingat nih dulu. Aku di jauh gitu. Ih dulu sholat di atas kayak gitu-gitu aku tuh masih ingat. Oh dulu sholat di atas juga. Sholat udah di atas, udah mulai di atas. Berarti angkatan pertama yang sholatnya di MPH ya? Atau gimana? Kayaknya iya deh. Kayak maksudnya di tahun-tahun aku tuh kita yang awal-awal sholat di situ lah pokoknya. Iya. Ih kerasa banget berarti ya. Iya, kerasa banget. Juga kakak akselerasi. Iya, pas SMP di sini. Iya, aku dulu akselerasi di sini. Terus itu kayak berarti kan itu kan ngecap 2 tahun, 2 Iya. tahun doang ya? Itu kan Lebih lebih dari cepat materinya kayak kesulitannya apa? Kalau buat aku dulu sebenarnya secara materi ya mungkin karena masih SMP ya, masih doable lah buat aku dulu ya. Labil. Masih bisa aku lakuin dulu. Terus tapi juga karena kan di Axel ini kan anak-anaknya semuanya 2 tahun ya. Jadi di situ semuanya tuh terdorong buat belajar lebih giat, buat belajar lebih cepat dan gimana caranya buat kayak aduh ini materi disiplinnya kayak gimana gitu. Jadi juga dulu aku didukung sama teman-teman aku yang juga bisa ngikutin itu. Makanya buat aku sebenarnya dulu akselerasi itu masih bisa aku lakuin. Cuman ya emang struggle-nya adalah timeline kita beda sama orang lain. Kadang pas kita belajar, pas kita ujian itu orang lain lagi belajar, jadi agak beda gitu ya. Santai Nggak santai dan kayak ya beda aja sama teman-teman lain yang reguler kan. Kayak oh sekarang aku ujian, merekanya lagi belajar kan beda gitu ya. Jadi ya itu sebenarnya mungkin struggle-nya itu ya. Tapi untuk akselerasi jadi tim pes banget. Iya. Bener, harus Tapi kata untuk gitu. kakaknya punya teman-teman yang ya bisa dibilang kakaknya tuh harus menjalan materinya sama kayak mereka. Didukung karena belajarnya bareng-bareng kan, struggle bareng-bareng gitu. Karena cuma bisa sama mereka doang kan, karena kan kalau yang lain beda kan lain. Jadi emang udah pure sama mereka gitu. Apa sih kan keuntungannya akselerasi? Iya. Menurut aku ya sebenarnya keuntungannya adalah aku jadi diajarin buat belajar lebih cepat gitu sih. Jadi lebih bisa ngesimpelin gimana materi yang harusnya itu panjang dan mendetail itu gimana caranya bisa kerangkum semuanya jadi satu pelajaran yang udah efektif buat aku pelajarin gitu. Nah itu sebenarnya keuntungan dari aku belajar di Axel. Dan juga keuntungannya di waktu aku ngambil SMA. Karena waktu sebenarnya ini nggak penting-penting banget ya, ini nggak berlaku di semua orang. Karena pas aku masuk SMA itu adalah tahun terakhir sebelum materi zonasi. Waduh. Iya, jadi sebelum zonasi itu. Jadi belum ada PPDB gitu-gitu ya? Udah ada PPDB, tapi belum ada sistem zonasi. Jadi jadi orang-orang tuh masih bisa masuk dengan mudah gitu. Nah makanya pas keuntungannya di aku waktu itu keberuntungan aku banget sih. Karena aku Axel, jadi aku bisa ikut jalur tanpa zonasi, jadi masukin nilai dan alhamdulillah bisa. Kalau misalnya kakaknya 3 tahun di SMP berarti tahun depannya udah zonasi. Iya. Bisa kalah kali ya? Bisa kalah, karena ya sekolah yang aku mau jauh, jadi nggak jauh banget. Dari rumah kakak yang di daerah terus ke Jakarta, Tangerang sana. Iya, itu Serpong. Iya.
udah nggak inget lah persabuk-sabukannya itu udah nggak inget. Kan waktu COVID ya, SMA tuh pas berapa COVID-nya? Nah aku itu dulu sempat 1,5 tahun SMA, jadi aku itu kelas 11 tuh tiba-tiba COVID pertengahan. Tapi sempat offline kan? Sempat offline di kelas 1 sama kelas 2 awal, tapi habis itu pertengahan mau ganti semester itu tiba-tiba COVID. Nah jadi aku mulai COVID itu sampai akhirnya selesai gitu ya. Tapi itu lumayan. Selesai SMA. Itu lumayan banget loh, Kak. Soalnya kayak kakak aku ya, dari angkatan kakakku tuh cuma dapat 8 bulan doang, terus habis itu sisanya itu bener-bener online. Dan itu kasihan banget. Apalagi kan SMA itu kan masa-masanya kita buat Terakhir kayak sebelum kuliah kuliah, sebelum fun-funny, sebelum Iya, dewasa, iya. malah kekat sama COVID itu sakit banget. Iya benar sakit banget nih. Ini jujur aja dari experience aku sendiri, kelas 11 tuh kan kelas paling seru ya. Iya, Maksudnya kita di pertengahan ya. udah dekat sama teman-teman, tapi juga belum waktunya untuk Buat, kerja dan iya. kuliah. Jadi kayak, aduh ini seru banget gitu, mana aku dapat kelas yang seru banget waktu kelas 11 gitu. Terus tiba-tiba COVID. Nah, tapi awal COVID tenang tuh, kayak libur gitu ya. Tapi lanjut malah sampai akhirnya. Nah, tapi yang disayangkan banget nih, kelas 11 itu adalah dimana Munzer itu banyak banget program-program kayak Goes to Campus, habis itu ada Goes to Campus sama ada Live In. Kalian juga ada Live In kan? Ada. Iya, nah kita tuh ada program Live In. Jadi pas COVID itu pas banget kita udah mau program Live In. Dan sempat ada konsiderasi kayak ini apalah Live In dilanjutin aja ya karena penting. Tapi di cancel Jadinya karena orang tuh pada nggak setuju. Karena ini udah bener-bener lockdown gitu. Jadi Live In itu di cancel, terus habis itu Goes to Campus juga di cancel dan banyak program-program lain di cancel. Prom jadi nggak ada, wisuda nggak ada. Tapi itu sayang banget. Iya. Cuma itu di online. Iya, jadi Wisudanya gimana? online, wisuda kita kirim video. Itu sedih banget Dapat sebenarnya. masanya banget. Semua yang penting-penting dari Munzer gitu yang harusnya kita rasain bareng Kelas nggak ada. 12. Kelas 11, kelas 12 itu. Apalagi dapatnya itu kakak tuh sekolah favorit gitu ya. Terus Iya. sekolah favorit pasti aduh ada ekspektasi nih. Iya. Ini Seru banget. Terus Yang habis itu dibayangkan. iya semua yang dibayangkan itu nggak ada jadinya. Kalau seru banget kalau misalnya Live In, Goes to Campus tuh seru banget. Aku udah ngebayangin kayak Live In gitu kan sama teman-teman ke gunung kemana, terus kayak kalian tahu Live In gimana kan. Terus Goes to Campus tuh kalau ada lihat dari story-story kakak kelas itu tuh mereka ke Bromo, mereka kemana? Pengen Iya, iri ya. Dulu harusnya kayak Iya, gini. dulu harusnya Rasanya kayak tuh gini. nggak bisa gara-gara COVID. COVID. Itu aku sempat tuh doa-doa, aduh COVID-nya hilangin deh biar bisa Goes to Campus gitu-gitu. Kita benar 12-an COVID-nya 12-an, sampai iya. 2 tahun sampai itu 2 tahun 2022 baru 22 awal. iya Atau 22 baru offline nggak awal. online. Baru mau apa tuh 2022. Terus pas online tuh COVID sempet kayak malas belajar gitu nggak Iya. sih Bang? Sempet Iya, kayak sempet. "Ini apa sih gitu terus gak nyangkut di otak. Iya, aku sempet kayak gitu jujur, sempet apa ya? Tapi kan aku tuh kan udah lulus dulu nih, waktu zaman-zaman udah offline SMA-nya aku tuh udah waktu fokus ngejar kuliah sih kayak aku ya. Terus habis itu aku waktu kuliah semester awal juga aku masih online. Nah jadi aku tuh baru masuk offline itu akhir-akhir tahun kalau nggak salah deh. Akhir tahun 2022, kayak aku tuh baru. Iya kita juga waktu kita Gak akhir sih, sebenarnya awal Maret gitu ya, kayaknya aku baru pindah ke Surabaya gitu ya waktu aku masuk kuliah. Nah itu baru ngerasain offline dan emang beda sih ya, rasanya kayak, ih kelas ini ya rasa di kelas, karena kan selama ini online gitu ya. udah lama nggak SMA. Iya, drive-nya juga jadi beda gitu, semangat ngejarnya tuh jadi kayak, aduh beda gitu rasanya, kaget soalnya gitu. Itu rasanya tuh kan kayak masuk baru gitu. Dan apakah pas di sekolah juga, misalnya di online gitu, itu kakak tetap dapat temen gak? Atau kayak ya udah gitu ketemu temennya itu bener kayak baru kenalan lagi tuh Iya. pas offline gitu. Itu kakak masih gitu nggak? Masih Komunikasi kontak-kontakan. Oh masih kontak-kontakan, masih malah menurut aku makin dekat pas COVID ya, karena gabut. Serius? Iya. Gabut. Oh iya, Karena kan gak ada kerjaan ya. Makasih. Gak ada kerjaan, iya. Gitu sih, Iya, pas lagi iya. nge-zoom. Aduh nggak usah. Iya. Buka apa. Makin dekat karena kayak kan kesepian ya. Iya. Jadi makin sering Zoom, makin sering apa nyari-nyari kegiatan yang seru. Jadi akhirnya makin dekat. Bahkan kadang aku sama teman-teman aku rame-rame kita sleep call, itu aneh banget. Tapi Iya, kayak aku juga. Iya, Aku lebih suka kayak juga gitu. suka, cuma kayak wajib banget. Iya, karena pas itu kayak seru aja gitu. Sampai aku Bener-bener panas jalan. banget sampai kayak sampai pagi. Iya, bener-bener teleponan gitu. Tiba-tiba HP-nya udah mati aja. Ini kenapa? Iya, simple. Bahkan yang paling gilanya adalah pernah sekali aku lagi keluar mau beli sesuatu, tapi lagi keluar sama teman aku ditinggalin aja malah tetap nyala. Tapi aku keluar bentar buat kayak kalau nggak salah belanja bulanan apa gimana gitu. Habis itu balik masih kolan gitu. Temen ngapain nyariin dong? Nggak nyariin, tapi maksudnya kayak ya udah biarin aja. Udah biasa. Aktif
sekolah bawahannya cara Iya. Bawahannya Jangan di gitu. sekolah, jangan di sekolah, jangan di Bahkan kadang aku nggak pakai seragam, kepalanya doang yang dilihat. Iya, gini, berarti Iya, gini. laptopnya tuh turunin banget biar kepala doang gitu. Jadi kayak ya udah jadi tiru ya, tapi jadi tiru. Jadi tiru ya, Nggak baik sekarang ya. jadi tiru. Nggak baik kan apa semua. Enggak, tapi kayak kalau misalnya ingat-ingat COVID lagi tuh itu seru banget sih. Iya. Dan itu sedih gara-gara kita bener-bener gak ketemu. Cuma kita ada momen-momen yang kita terus kayak kangen gitu. Iya. Dari tren-trennya ya. Lucu-lucu Cuma banget. rasain di momen itu doang soalnya. Iya, Iya. benar-benar. Terus kaget gak sih kayak kalian anak-anak 2024 saya ada yang lahir 2024 gitu terus kayak mereka tuh gak ngerasain masa-masa Iya. gitu loh. Benar-benar. Iya, serius ya. Sebenarnya kayak they messed up, tapi kayak sebenarnya itu juga nggak enak ya masa-masa itu. Kita juga sedih cuma kayak oh ya kok back to topic ya. Oke. Kan kamu di Munzer gitu kan ya. Dan Munzer tuh susah banget masuknya. Iya. Baik kalau itu kalau nggak salah kalau misalnya dari itu ya PPDB tuh kalau nggak salah tuh nilainya tuh rata-rata tuh harus 100 bener-bener 100 gitu kak. Itu kakak belajarnya gimana ya kayak Iya. belajar tuh kakak gimana? Maksudnya tuh kalau rasa malas kan kadang ada lah ya. Mm-mm. Kita malas tapi kayak itu terus habis itu ngejar Demi impian. Iya. Iya kan sebenarnya ini sih prinsipnya adalah punya mimpinya dulu kan. Dan Iya. kuatin mimpinya itu bukan embel-embel atau bukan mimpi gak jelas asal ngomong, emang beneran pengen aku pengen banget gitu. Nah itu sebenarnya Iya. dengan adanya mimpi tersebut kamu tuh pasti bakal kedorong gitu ya. Kalau Wih. kamu menurut aku kayak gitu ya, karena kayak aku dari dulu tuh udah kekeh gitu sama orang tua aku nggak mau nyari opsi lain, aku maunya Munzar gitu. Karena pas itu tuh aku kenapa ya, aku juga nggak ingat kenapa aku nggak mau ngejar lab school, karena kan pas itu aku bareng sama abang aku kan, sama-sama mau masuk SMA. Karena kan abangku beda setahun, aku Axel, jadi kita jadi sama. sama. Iya, Jadi kita masuk sama. SMA bareng. Nah, pas itu tuh kita sama-sama ngejar, kita tuh ngejar SMA tuh beda. Dia ngejarnya lab school, aku ngejarnya Munzar. Iya. Tapi sama-sama ngejar UN kan. Nah, tapi pas itu aku kayak mikir, udah aku pokoknya aku gak mau lab school, aku mau Munzar aja. Dan aku di situ kayak udah sempat kan ada obrolan dong sama orang tua aku kayak gak mau SMA lain kah, kayak SMA 3 juga atau SMA 1 gitu kan, yang peringkat yang lebih di bawahnya gitu kan. Terus aku bilang gak mau, aku maunya Munzar. Jadi akhirnya karena ada keinginan itu, dan aku mau buktiin gitu ya kayak aku bisa kok gitu. Terus ya udah jadi akhirnya aku belajar. Sebenarnya itu sih. Dan dengan ya belajarnya juga jangan belajar semau kamu, paham gak? Jadi lebih ke di apa ya, dijadwalin gitu. Jadi aku tuh dulu bener-bener kayak oke, jam segini pokoknya aku harus belajar gitu, dan bukan kayak tergantung mood. Karena kalau tergantung mood kapan Iya, juga. kadang kita Iya. kadang Kita ada harus konsisten juga ya. Iya. dalam sesuatu. Kalau kita mau sesuatu ya udah itu aja gitu. Iya, dan udah duduk kayak fokus belajar latihan soal kan sama guru. Aku dulu private sama Miss Yuli belajar ya. Oh my god, kalau Oh misalnya iya. dulu kakak private misalnya apa? Semua pelajaran ya kayaknya matematika, fisika tuh semuanya aku pelajarin. Heeh. Oh, private sama si Uli. Iya, aku kayak private. Iya, aku private sama Miss Yuli, sama abang aku juga. Kayak kakak aku sama kak Miss Dewi. Miss Dewi juga kakak juga les private. Iya, jadi les aja gitu kan, belajar. Nah itu kan ada waktunya tuh kalau sama Miss Yuli kan jam berapa yang tetap lanjut. Abis itu walaupun Miss Yuli udah pulang gitu, terus latihan gitu, beli buku. Dulu tuh abang aku punya banyak tuh buku-bukunya. Nah itu kadang aku suka pinjemin buat nyontekin kayak soal-soalnya gitu. Abangnya kakaknya juga di BM SM-nya atau SMP-nya Iya. di Anissa. Oh iya. Bisa. Anissa. Jadi Iya. si Pia melanjutin itunya. Lanjutin abang. Iya. Kelasnya. Lanjutin abang Valdi. Ah. Iya. Kebetulan aku SMA-nya mau lab school juga, insya Allah. Amin. Harus dikejar tuh. Anak lab school. Amin, amin. Iya, harus dikejar kalau lab school tuh. Dia juga banyak ekstrakurikulernya, banyak Iya. akademisnya gitu kan. Kadang tuh suka bisnis kayak masuk nih, karena emang susah banget kayak. Sebenarnya ya jangan cuma, kalau menurut aku tips aku jangan cuma mikirin cara masuk tapi cara survive juga. Jadi harus banyak Di insight. dalamnya. Jadi harus banyak insight dari orang-orang yang emang di lab school atau misalnya di sekolah yang kamu mau. Kamu harus punya banyak insight, kayak kamu tanya-tanya ke mereka gimana sih situasi sekolah di situ. Jadi orang tuh kadang bangga pas sudah masuk aja gitu, tapi di dalamnya ternyata nggak sesuai nggak ekspektasi. sesuai. Akhirnya nggak thrive dalam situ, nggak tahu juga apa yang mau dilakuin di dalam situ, dan akhirnya juga nggak jadi orang yang sesuai ekspektasi dari awal gitu, karena mungkin ternyata beda sama apa yang dia pikirin waktu baru mau masuk gitu. Jadi jangan sampai mimpinya tuh cuma sebatas di bisa masuk, tapi harus bisa survive juga di dalamnya, kamu tahu gitu. Sampai lulus dan Sampai lulus itu sih sudah menurut aku. Kalau di Bunzer itu lebih ke akademik atau non akademik ya? Iya, penasaran. Kalau menurut aku ya, sebenarnya menurut aku
individualis banget sih. Jadi aku nggak bisa bilang lebih ke akademis atau lebih ke non akademis karena dua-duanya tuh di provide gitu loh. Jadi dua-duanya tuh ada, maksudnya ya sebenarnya tetap standar negeri ya. Beda lah ya kayak kalau kamu ngomongin nama life school pasti beda gitu ya. Tapi ini aku ngomongin soal standar negeri, ya dua-duanya ada di provide gitu. Ya akademis ada, non akademis tuh ada. Tinggal kamunya yang memilih, maksudnya milih mau nggak ya aku ekskulnya ini atau aku mau nggak ya full belajar aja nggak usah ekskul atau bisa. Ya maksudnya kamu nggak ikut ekskul pun juga sebenarnya nggak ada yang peduli sih gitu. Kan jadi kayak bebas bebas. Nggak diwajibkan untuk ikut. Iya, tapi sebenarnya akan lebih mudah kalau kamu ada ekskul ya, ada kegiatan. Jadi mungkin misalnya kamu nanti mau masuk jalur undangan, kamu ada kegiatan gitu. Terus bisa juga dengan bebas masuk ke panitiaan, masuk apapun, semuanya tuh ada. Munzer tuh sebenarnya prokernya bagus, ekskulnya juga ya bagus lah gitu lah ya, tapi akademisnya ya so-so lah gitu ya. Sebenarnya ya intinya tetap karena ini negeri ya, jadi tetap Indian kalian sendiri yang ngejar gitu. Kamu tahu gitu di Munzer. Dikenal cheerleadernya bagus kan ya, Iya. kalau pas DBL itu. Cheerleader bagus. Cheerleader bagus banget kayak. Cheerleadernya bagus, samannya bagus, teater juga bagus di situ. Sumpah aku tuh waktu kemarin tuh pengen masuk banget Munzer tuh karena ada teaternya. Aku tuh interest banget sama musical dan teater gitu kayak. Oh, Ada iya. khususnya gitu. Iya, ada ekskul teater. Di situ. Aku dulu ekskul teater. Sumpah tuh kak. Kayak teater tuh gimana? Kalau bisa di sana tuh gimana kan kayak mungkin lebih profesional apa gitu. Teater itu aku nggak tahu sekarang gimana, tapi harusnya masih sama ya konsepnya karena aku masih follow IG-nya juga masih sama mirip-mirip gitu. Tapi ya dulu sebenarnya teater itu ya kamu tuh nggak cuma mikirin acting ya, mikirin cara bikin suatu acara gitu kan. Tetap ada kepanitiaan dalam situ kamu, tetap ada event-event yang kamu ikutin, perlombaan-perlombaan teater yang kamu ikutin gitu. Jadi ya di dalam situ kalau kamu nggak tentu cuma jadi pemain dalam situ, kamu pasti ada kepanitiaannya ya dalam situ gitu. Dan itu tuh sebenarnya ya aku tuh dulu sebenarnya pemain di situ, sempat main teater di situ. Itu karena aku berusaha buat kayak nunjukin aku tuh pengen main gitu loh. Jadi emang kayak gitu lah ya. Tapi emang sekalinya aku lagi nggak pengen main dan aku nggak terlalu nunjukin diri aku, ya udah aku jadi panitianya aja. Jadi gitu sih. Sebenarnya teaternya tuh seru ya. Banyak kegiatannya, salah satu yang banyak banget kegiatannya, banyak aneh-anehnya juga gitu ya. Banyak kayak hal-hal yang kocak-kocaknya itu seru sih. Pengalaman yang seru banget waktu aku dulu di teater gitu. Sebenarnya itu adalah alasan aku pengen masuk Munzer. Aku Aku pengen pengen masuk ke masuk. teaternya. Seru sih teaternya. Soalnya menurut aku kayaknya jarang gitu apa SMA sama sekarang tuh yang benar-benar kayak di teater banget. Saya juga ngeliat teater di Munzer tuh emang sekeren itu. Iya. Ya Allah. Keren teater cahaya yang dimana pelatihnya adalah Bang Indi. Itu keren. Shout out to Bang Indi. Bang Indi. Seru sumpah, kamu ikut deh. Mau banget. New experience banget buat aku, sempat ada culture shocknya, sempat ada kayak kayak gini ya teater gitu ya, gak sesimpel acting ya gitu, banyak banget dan exercisesnya dan juga bahkan ada masa-masa apanya tuh banyak banget. Jadi ya udah harus dirasain, harus di experience something that kayak I really can't explain gitu. Harus Bismillah. Kayaknya kakaknya inspirasi banget ya. Sumpah. Keren banget. Kalian juga keren banget, Same interest kayak aku juga pengen banget masuk teater. Kakaknya tuh kan dia itu kan swasta ya. Tapi pas ke negeri tuh perubahannya tuh apa aja? Ini Yang aku pengen paling ya. aku pengen banget sebenarnya bahas ini, aku lagi nunggu pertanyaannya tadi karena ini tanpa merendahkan apapun ya. Tapi maksudnya saat aku masuk ke Munzer itu yang paling aku shocking tapi expected ya, gurunya tuh nggak atentif. Itu negeri. Gimana? Maksudnya kan ya namanya juga negeri lah ya. Namanya juga negeri kan, kalau kita di swasta kan guru tuh peduli ya menilai kita jelek gitu ya. Kayak ini gimana, atau mungkin mereka nge-approach temennya gitu kayak ini temen kamu gimana nih gitu kan, kayak ini jelek bantuin dong apa segala macam. Iya, jadi dipedulin lah kalau soal nilai. Kalau di negeri tuh enggak. Kamu nggak masuk nggak ada yang peduli. Makanya tadi aku bilang kan individualis banget kan waktu kamu nanya tentang akademik non akademik, siapa yang lebih di utamain. I can really say that karena sebenarnya India tetap individualis gitu. Karena menurut aku ya di situ gak ada yang dimana kamu tuh di-push gitu sama guru-gurunya. Yaudah guru tuh datang hadir untuk ngajar, kamu gak hadir terserah gitu. Udah PR ya udah. Ya sebenarnya dipertanyakan sih. Cuman ya maksudnya gak segila kayak kita kalau di swasta kan di-push ya. Ini target kamu belum ini kok belum nyampe. Iya gitu ya. Sebenarnya kalau kamu nilainya jelek di negeri, mereka bisa atau mereka bisa apa gitu loh. Kayak banyak banget lah. Jadi itu yang bikin aku shock banget karena kayak aku masuk situ, aku jadi kayak orang baru lepas kandang gitu, kayak wow ini seru banget. Ini apa ini? Iya, ini seru banget
tapi juga karena resikonya dan juga teman-temannya lagi-lagi ya teman-teman harus bisa juga gila ya. Dan emang tetap harus di surround sama teman-teman yang punya background akademik yang bagus, karena kalau kamu ketemu Itu perlu banget itu. Salah pergaulan terus malah kayak iya main-main. karena di SMA negeri ya in general lah ya, in general menurut aku itu ya semuanya nggak ada yang peduli soal kayak oh mau nilai lo jelek ya udah gitu, kayak ya udah gitu, paling nanti kena guru BK, tapi ya udah nggak ada yang peduli juga gitu, nggak it's not that serious Gak yang gitu. kayak dia masih Iya, Kan kayaknya kalau misalnya ada masalah pasti kayak itu ya yang Iya. Tapi langsung kayak heboh. So ini katanya kamu bayangin ya ada 500 anak di Munzer. Iya. Siapa yang mau peduli? Iya, siapa? Itu IPA doang. Itu kelasnya tuh pasti banyak banget ya. Soalnya kayak aku pernah dengar kayak ada yang sampai A B C D sampai K. Oh enggak, kalau aku Kalau itu 1 sampai 11 kalau nggak salah IPA-nya. IPA-nya 11 kelas, per kelas itu 30-an. Oh berarti 300-an IPA, 200-an itu IPS. itu perangkat. Perangkatan. Makanya siapa yang mau peduli kan? Sumpah ya kayak udah banyak selama mirip. itu. Iya. Nah makanya kalau menurut fokus aku di mana-mana. itu yang bikin aku culture shock adalah itu, karena kan dulu kan dijagain ya, nilai jelek tuh dijagain apa segala macam, sekarang tuh nilai jelek nggak ada yang peduli juga, ya itu kaget dan jadi harus cari cara adaptasi yang baru gitu loh. Ngerti Jadi kayak biasakan diri iya kan, di tempat dan lingkungan yang dan tetap harus punya pendirian gitu. Gimana caranya kayak oh intinya kamu keluar SMA ini kamu masuk kuliah, kamu harus masuk kuliah yang bagus. Nah kalau kamu punya drive yang bagus tersebut, kamu dipengaruhi dari sisi kanan kiri, ya insya Allah nggak ngapa-ngapain gitu. Makanya jadi ya pertama pendirian, kedua kalau emang kamu gak dapet kalau emang kamu dapet lingkungan yang jelek, kamu tetap punya pendirian gitu loh. Kalau misalkan kamu ini, tapi kalau dapet lingkungan yang bagus ya udah alhamdulillah. Tapi kalau ternyata kamu dapet lingkungan yang ternyata nggak bagus kan harus punya pendirian. itu tantangannya itu gimana cara kamu survive dan bertahan sama Iya. tujuan kamu oleh lapar. Lebih baik kalau misalnya kalian salah pergaulan, mending kalian langsung jauhin aja. Iya. Kayak buat diri kita sendiri. Benar. Alhamdulillah aku dapetnya dulu yang balance orang-orangnya. Main iya, jalan-jalan iya, belajar iya gitu. 50-50. Jadi segengan kita masuk yang bagus semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus teman-teman aku. Intention, set your intention gitu. Tugas-tugasnya itu numpuk nggak sih kalau dia Munzer? Enggak. Santai. Santai sih, aku ngerasa kayak ya tugas tuh ada, cuman nggak yang as frequent gitu. Jadi ya sebenarnya lebih banyak kayak kegiatan di dalam kelas yang dimana langsung dikumpulin gitu, kayak misalnya kayak gitu. Paling kayak ya PR-nya nggak yang kayak banyak banget sih, lebih santai lah. Cuman yang pelajaran susah gitu. Tapi tergantung orangnya juga nggak sih. Kalau misalnya nggak mau ngerjain ya tetap numpuk. Iya. Nah, kalau Indian yang menurut aku sebenarnya tugasnya nggak sebanyak itu ya. Asal kamu kerjain ya udah dikerjain. Sesuai tempat dan waktunya pasti. Ya biasa aja. Enggak sih, mereka juga nggak ngasih workload yang banyak banget ya. Lebih banyak PR di ekskul aku aja gitu. Lebih banyak maksudnya lebih banyak kayak hal-hal yang aku lakuin buat ekskul aku dibandingkan Untuk PR. untuk mapel. Kayak maksudnya teater kayak oh iya gue harus bikin ini itu buat deadline-nya besok gitu-gitunya, atau kayak dulu aku juga ekskul English gitu. Aku sempet storytelling, divisi storytelling, terus kayak di situ ya aku bikin bahan buat storytelling. Jadi aku lebih banyak fokus malah ke ekskulnya dibandingkan sama akademisnya. Aku baru catch up akademis itu pas masa pandemi gitu. Baru fokus ke Karena udah mulai sadar kayak oh ini udah masuk kuliah, harus mulai fokus. Iya, bener mau keluar juga. Oh ini tips belajar yang paling ampuh tanpa menyulitkan diri sendiri ya. Misalnya kayak sampai pagi banget belajarnya nggak kayak gitu. Tapi yang paling ampuh. I'm not the type yang belajar dari pagi. Aku nggak bisa terlalu lama ngerjain sesuatu, being in the same position and the same activity berjam-jam. Makanya dari dulu aku tuh nggak pernah kayak belajar tuh sampai pagi. Kalau emang aku belajar itu aku masih bangun dan belajar sampai pagi, tandanya aku baru mulai belajar. Tahu nggak maksud aku? Jadi aku tuh nggak pernah yang kayak sit down dan kayak langsung belajar berjam-jam tuh aku nggak, karena itu menurut aku nggak efektif. Dan dari dulu juga aku dikasih tahu sama beberapa guru les aku kalau misalkan belajar itu maksimal tuh di 2 jam lah, itu tingkat fokus tertinggi kamu tuh di 2 jam itu. Lewat dari itu tuh kamu sebenarnya udah nggak fokus, sebenarnya udah nggak masuk. Dan aku menyadari itu gitu. Aku kadang aku 1,5 jam itu udah mulai kayak udah mulai bosen, harus butuh apa. Nah jadi aku ngerasa paling efektif aku belajar adalah ketika aku tuh cuma belajar tuh di waktu yang bentar, tapi di situ aku fokus, di situ aku breakdown semuanya, di situ aku kayak nyari-nyari soal, nyari-nyari apa. Aku dulu soalnya banyak latihan soal sama banyak belajar teori sih. Sebenarnya
gambar gitu. Nah itu gimana? Baca-baca aja. Baca-baca aja gitu. Iya, karena menurut aku sebenarnya karena mungkin aku udah ada keinginan lah ya gitu. Jadi ya biologinya ya aku baca-baca aja, aku pahamin gitu. Dan juga sambil dibandingin sama, kan kamu tuh nanti kalau misalnya udah SMA gitu ya, kamu pasti nanti bakal punya lah buku-buku buat kayak latihan soal buat nanti apa? Karena apa sih nama SBM-nya? SBMPTN itu apa sih sekarang namanya? SNBT. SNBT ya. Iya itu SNBT yang tes itu kan nanti kamu bakal banyak tuh buku-buku kayak gitu ya tuh. Nah dari situ tuh nanti aku cari soal-soal apa sih bentukan soalnya tuh kayak gimana sih. Nah nanti baru dari situ aku dalamin sesuai soal-soalnya gitu kayak. Jadi aku cari yang paling efektif, paling cepet deh karena aku nggak belajar orangnya maksudnya aku nggak bisa yang kayak berjam-jam duduk buat belajar tuh aku nggak bisa gitu loh. Jadi aku nyari cara yang paling cepat aja deh, yang mana yang bisa masuk otak, yaitu dengan aku lihat-liatin soalnya, aku analisa kayak ini soalnya tentang apa sih, nanti baru aku pelajarin atau nggak belajar sama teman yang lebih pintar dari aku gitu biasanya. Tapi kalau misalnya belajar sama teman yang lebih pintar dari kita itu emang kayak efektif banget sih, karena kita bener-bener jadi ikutan, terpush gitu. kita bener-bener kayak simbiosis mutualisme, dia juga ngajarin dia tambah ngerti, kita kayak tambah ngerti juga. Iya, benar. benar. Bisa kita dari sendiri terus kayak berjam-jam juga, nanti kayak kita cepet burn out gitu. Benar, dan itu juga menurut aku cara belajar yang efektif buat aku adalah ngajarin orang. Itu juga menurut aku Ngajarin efektif. orang. Tapi kan dengan ngajarin orang harus udah bekal belajar gitu kan. Iya. Nah, tapi once kamu misalnya udah pintar dan ada orang yang minta ajarin, kamu ajarin deh. Terserah kalau kamu mau salah-salah dulu atau kamu mau kayak mandek di tengah-tengah, kamu tinggal nyari. Tapi kamu ngajarin orang gitu. Nah di situ paling gampang buat ngafal, paling gampang buat kayak mencari soal. Di situ tuh ketika kamu diskusi sama orang dan ikut belajar itu menurut aku itu juga ngaruh sih. Itu cara belajar. Aku nggak ada spesifik sih. Aku nggak ada spesifik cara, kayak aku nggak bisa bilang kayak oh ini cara gue banget nih, nggak gitu. Aku itu gonta-ganti lah kayak yang mana yang paling suitable buat aku juga nggak ada jam pasti aku belajar tuh nggak ada pas ngejar UTBK ya. Cuman kayak aku udah pasti hari itu pasti belajar gitu, jadi kayak setiap hari aku pasti ada belajarnya gitu. Itu sih beda waktu SMP, kayak dulu tuh SMP waktu ngejar UN aku tuh nge-set jam segini aku harus belajar gitu. Tapi waktu SMA aku karena mungkin pandemi juga, aku bisa belajar kapanpun yang aku mau dan aku bisa nyari paling efektif di kapan gitu. Karena di rumah. Karena di rumah beda lah sama waktu SMP dulu gitu. Jadi beda cara belajarnya. Itu pintar-pintar bagi waktu juga sih. Iya, benar. Dan jangan stres, itu sih sebenarnya kuncinya. Harus tetap main. Iya. Jalanin aja terus ingat sama impian kita. Oh, aku mau kesini ya. Kalau misalnya itu ya harus kayak gini. Iya, harus. Iya. Sebenarnya once kamu udah punya prinsip, udah punya mimpi ya bisa jalanin aja semuanya. Tapi kalau kamu stres itu yang bikin susah. Ya sih benar. Tapi kakaknya sering pesimis nggak? Kayak misalnya kayak, aduh kakak aku ini deh. Sempet takut. Karena kayak banyak reality hits-nya gitu ya. Saat kayak lagi ngejar UTBK itu dan orang mulai keterima misalnya di jalur-jalur lain, itu mulai kayak aduh reality hits banget lah, ini aku belum keterima kuliah gitu. Banyak dan yang terima juga banyak. Iya, dan ini daftar banyak banget juga. Tanya kita tuh berkompetisi dengan satu Indonesia. Iya, benar. Luar juga ada. Iya, Iya, jadi di situ sempat ada momen-momen pesimisnya gitu ya, kayak sempat takut segala macam, sempat deg-degan gitu. Banyak sih momen pesimisnya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini sekarang sudah menjadi apa? Calon dokter. Kami doain penonton jadi dokter. Nggak kerasa banget ya Cit ya, kita ada di penghujung acara aja nih. Ini sayang banget, tapi nanti next time kita ngobrol lebih banyak lagi. Iya, kita bakal ngundang-undang guys yang sangat lebih inspiratif, bahkan lebih seru-seru lagi ya guys ya. Thank you buat kakak